Hai siblings, ketemu lagi dengan Dr. Yessika Tania alias Dr. Z. Nah, ini episode spesial banget di YouTube aku karena di segmen baru YouTube channel aku akan ada segmen yang baru. Dan di episode pertama ini aku akan main alias grebek salah satu rumah YouTuber cantik. Kalian pasti tahu banget lah kalau aku ketok dan nanti dia keluar, kalian pasti kaget banget. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin aku. Ini mau gerebek rumahnya Pau. Kalian pasti tau lah ya. Dan kita mau bicara-bicara dan aku mau bongkar skincare-nya Pau ini apa aja. Karena aku buka question box di story Instagram aku, ternyata banyak banget yang tanya, Ci tanyain dong skincare-nya Ci Pau apa. Nah, penasaran. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Pau? Kalau aku sekarang sibuknya pasti di bikin video masih dan di produk sendiri. Kita ada BYT Skin dan juga aku ada collagen powder Biote. Oke. Nah, aku mau lihat koleksi skincare kamu apa aja, boleh nggak sih? Boleh. Yuk, let's go. Permisi ya, aku mau melihat kamar Pau. Silahkan. Wah, ini udah langsung kelihatan banyak essential oil. Suka essential oil juga ya? Aku suka banget. Nah, ini literally banyak banget sih, kayak mungkin setahun nggak habis dipakai ya. Habis. Lihat habis kayak dipakai setahun, gila ini banyak banget. Tapi emang penggemar emang ya? Karena aku daripada kayak pakai lilin, aku memang ada lilin sih, cuman aku mengurangi untuk kayak wangian yang kayak artificial gitu loh. Kayak lilin, terus juga kayak pengharum ruangan yang kayak gitu. Kalau untuk di kamar aku enggak sih, aku lebih kayak suka natural kayak begini gitu. Wanginya juga nggak bikin kalau aku tuh kecium bau kayak lilin atau sesuatu yang terlalu fragrance gitu ya, tenggorokannya bisa sakit. Makanya aku mengganti dengan essential oil dan wanginya juga lebih lebih soft. Oke, sekarang kita masuk ke skincare nih. Dari sini aku bisa langsung melihat beberapa banyak di pojokan ya. Ya, kalau ini sih bagian parfum, ya kan. Ini hair product. Berarti nggak hanya skincare tapi hair product juga. Sampai ke badan-badan. Oh, sampai ke badan. Koleksinya lengkap ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalau misalnya ini katanya kan skincare itu mahal-mahal, tapi sebenarnya kayak gini-gini nggak mahal lah ya. Berarti ngumpulinnya nih semua brand ya? Kamu kayak nggak milih brand terkenal aja kan? Iya. Everything yang kamu lihat mungkin komposisinya bagus atau menarik kamu koleksi. Nah, betul banget. Jadi kayak ini aku ada ketemu di Bali satu brand produk ya. Dia nih Isha. Tapi aku ini sih kayak karena kandungannya tuh aku suka ya. Dia ada grapeseed oil sama kayak yang aku bikin di BYT Glow Oil ya kan. Terus dia ada collagen booster gitu. Jadi aku penasaran sih. Jadi waktu itu mau nyobain aja. Berarti Pau ini salah satu penggemar oil. Iya. Face oil. Kenapa kamu suka sama face oil? Karena terkadang banyak yang berpikir bahwa jangan pakai oil-oilan di kulit karena bisa bikin beruntusan, bisa bikin clogged pore. Nah, kenapa kamu malah pilih skincare yang ada kandungannya oil? Kalau aku kalau oil tuh biasa natural ya, dia kan dari grapeseed oil gitu, atau enggak misalnya jojoba oil gitu kan. Terus waktu zaman kulit aku lagi beruntusan parah, aku ketolongnya justru malah pakai face oil. Soalnya waktu itu kayak aku sendiri udah susah mengidentifikasi kulit wajah aku tuh sebenarnya tuh lagi kayak gimana sih. Soalnya kan lagi full jerawat nih. Terus udah gitu merah. Terus udah gitu ada bagian yang kering, ada yang bagian yang berminyak. Jadi aku bingung banget kan. Tapi aku pakai pelembab yang moisturizer-nya tuh cukup tinggi kayak krim gitu. Nah, pakai yang krim jadinya muncul jerawat kecil. Pakai yang terlalu light nggak berasa, kurang nampol lembabnya. Nah, jadi pas pakai face oil dan kandungan face oil itu di dalamnya ternyata ada yang aku pakai waktu itu ya, ada memang mampu untuk membantu dalam menyembuhkan jerawat. Tapi hasilnya itu maksudnya pas aku pakai ya, karena aku pakainya sebelum tidur waktu itu juga melembabkannya sampai bangun pagi.
Oke, jadi kamu merasa dengan pakai kandungan yang ada oilnya, kamu merasa lebih moisturizingnya lebih kayak long lasting. Long lasting. Oke. Selain moisturize, tapi aku merasa kayak skin problem aku tuh terbantu juga gitu loh. Oke. Nah, kalau boleh tahu kamu biasanya pakai face oilnya itu kandungan oil apa aja nih yang menjadi favoritnya Pau? Favorit aku pastinya Tamano Oil. Oh, Tamano Oil itu juga salah satu favorit aku. Oh ya? Iya, karena Boleh dijelasin dong, Dok? boleh. Karena memang Tamano Oil ini dari research dari beberapa penelitian juga ya, dia memiliki efek regeneratif di kulit. Jadi kayak untuk menyembuhkan luka gitu. Karena dia ada efek ke sel fibroblast yang memang dia berfungsi untuk building kolagen, untuk merangsang produksi kolagen. Jadi Tamano Oil pilihan yang bagus. Good job, Pau. Kalau misalnya ini aku juga suka jojoba oil. Oh, jojoba oke. Kalau jojoba oil tuh lebih ke arah dia bisa untuk moisturize, kemudian dia bisa dipakai juga untuk cleansing. Jadi kadang-kadang kalau memang kayak lagi cleansing oil atau cleansing balm aku habis, aku biasanya bisa pakai juga jojoba oil untuk cleansing karena memang dia dari beberapa sumber itu bisa dibilang salah satu oil yang good as a cleansing juga gitu. Dan dia kalau kita rating comedogenic ratingnya, dia bisa terbilang non comedogenic, jadi very very low gitu. Jadi itu juga bagus. Dan kalau grapeseed kamu pakai nggak? Pakai, ada di Vitigo Oil. Oh gitu, oke. Aku sedikit info karena grapeseed oil itu juga salah satu oil yang mungkin bisa dipakai semua jenis kulit ya, karena dia juga comedogenic ratingnya lumayan rendah, kemudian bisa untuk moisturize juga, dan finishingnya lebih ke arah ringan gitu loh untuk di wajah. Jadi grapeseed aku biasanya juga sering pakai. Ya, sama kalau aku itu suka rose hip. Ya. Rose hip itu salah satu face oil yang dia bisa kayak lebih penetrasi deep down dan dia lebih moisturize di jaringan kulit yang lebih dalam gitu. Dan kandungan si antara oleic sama linoleic itu juga biasanya berpengaruh kalau kita mau pilih face oil, apalagi yang kulitnya acne prone kayak aku, kayak Pau. Sedih kita loh. Susah banget jadi nggak berani kan? Nggak berani coba-cobain yang terlalu aneh-aneh. Tapi sebenarnya actually face oil itu memang mungkin belum terlalu familiar ya, tapi memang itu bisa digunakan dalam suatu rutinitas skincare, tapi harus lebih hati-hati untuk memilih jenis oilnya karena itu tadi jadi comedogenic ratingnya sih yang kita lebih harus aware gitu aja. Kayak yang living kayak gitu kan, walaupun dia oil tapi aku nggak berani pakai untuk di ini loh, di wajah. Ya, karena essential oil itu berbeda nih kalau kita bilang yang tadi itu dengan essential oil yang biasanya buat untuk fragrance, parfum. Karena kan di skincare itu biasanya ada parfum ya. Parfum itu bisa dibuat dari memang bahan asli komposisinya dia itu yang ada wanginya, atau dia bisa buat synthetic fragrance, atau dia bisa nambahin yang namanya essential oil sebagai pewangi. Dan itu tidak semua orang mungkin bisa menggunakan karena ada beberapa mungkin 1% memang sedikit sih, tapi ada chance dari sekian banyak orang itu pasti ada satu atau beberapa yang alergi atau memiliki reaksi terhadap essential oil. Nah dok, tapi kayak beberapa temen aku sih masih banyak yang takut ya pakai face oil untuk kulit yang berminyak. Kenapa tuh? Mereka curhatnya apa nih? Mereka ya karena basically belum familiar sama namanya face oil gitu. Untuk di Indonesia kan masih sangat-sangat dikit ya untuk yang tahu tentang face oil gitu. Apalagi kita secara iklimnya kan tropis, terus lebih banyak orang yang kulitnya berminyak gitu. Nah, karena mungkin mereka merasa kalau pakai oil bisa tambah berminyak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa kayak memanipulasi atau memikirkan sebuah trik di rutinitas skincare kita, kayak contoh tadi Pau pakainya malam ya. Jadi kalau aku pribadi juga pakai face oilnya sih malam, karena kalau siang kan memang cahaya matahari panas kan jadinya lebih nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau kalian kayak bisa dapet formulanya, kalian bisa biasanya itu coba-coba sih. Kalau aku biasanya kayak 1-2 tetes aku campurnya ke moisturizers, terus aku apply, atau habis pakai moisturizers baru kayak 1-2 tetes di tangan terus aku apply. Jadi kayak pinter-pinter kita cari trik untuk kulit kita sendiri gitu sebenarnya. Dan biasanya lebih enak memang dipakainya malam hari karena kan kita tidur, apalagi kalau Indonesia sih suka pakai AC kan. Jadi kalau pakai AC sah malaman kan cenderung untuk kulit jadi bikin kering kan. Jadi face oil itu membantu lumayan untuk yang kulitnya bermasalah sebenarnya dengan kelembapan gitu. Apalagi yang kulitnya kering,
Karena kalau tipe kulit kering itu kan sebenarnya produksi minyak secara genetiknya sendiri sudah kurang nih. Jadi penguapan airnya itu meningkat nih, lebih banyak dibandingkan orang-orang yang kulitnya berminyak. Karena produksi minyaknya yang melapisi kulit itu sedikit. Jadi namanya TEWL, trans epidermal water loss-nya itu lebih banyak. Jadi sehingga airnya itu lebih banyak yang menguap. Nah, dehidrasi jadinya kulit. Dengan kita melapisi face oil dengan ada lapisan minyak gitu ya dalam tanda kutip ya sebagai pengganti sebum atau minyak natural wajah, itu bisa juga membantu teman-teman yang kulitnya kering. Jadi face oil itu sebenarnya bisa dipakai semua jenis kulit, tergantung dari level comedogenic-nya, tapi yang bermanfaat paling banyak tuh biasanya adalah orang-orang yang dehydrated skin atau yang kulitnya kering gitu. Karena bedain ya, kalau dehydrated skin itu all skin type bisa kayak berminyak, oily but dehydrated skin. Karena dehydrated skin itu sebenarnya sebuah kondisi kulit. Kalau yang kulit kering tadi kan skin type jenis kulit gitu guys, that's why. Wah, jelas banget dijelasin sama dokter. Oke, aku mau lihat lagi nih koleksi skincare Pau-Pau. Oke guys, ini sampai di ujung-ujung loh, sampai ke sana-sana, kalian harus lihat. Kalian harus lihat itu sampai ujung-ujung, di situ semuanya ada. Oke. Nah, di sini juga ada ya. Nah, terus ini yang aku bilang tadi, aku bahkan ada untuk badan ya. Karena kan seringkali kita ada bumps gitu kan. Gitu abis cabut bulu atau cukuran gitu kan suka ada bumps. Nah, aku pakai kayak hand body yang memang bahkan ada BHA-nya juga. Oh ya, ini lebih, jadi dia pakai body treatment yang ada salicylic acid-nya. Jadi ini biasanya dipakai untuk exfoliator. Biasanya sih kalau exfoliator itu, kalau aku itu triknya pakai sebelum kita waxing. Kalau memang suka waxing, karena mencegah untuk adanya ingrowth. Jadi lebih enak juga kalau kita waktu waxing. Ini bisa jadi trik buat kalian juga sih. Wow, lengkap guys. Sama ada ini, rambut juga perlu dieksfoliat nih. Oke, dia ada ternyata rambut. Oke, bye. Ternyata ini mereknya ya. Karena kemarin aku tuh bikin question box di story aku. Nah, kalau aku ketemu sama Pau-Pau, apa sih yang kalian mau tanyain? Dan ini ada pertanyaan dari Verena Olivia, kenapa skincare-nya Kak Pau-Pau mahal-mahal? Jadi semuanya bilang ini semua skincare kamu ini mahal-mahal nih. Gimana responnya? Kalau aku bukannya nggak ngincer, bukan secara nggak sadar sih beli harganya kok mahal gitu ya. Soalnya kayak sekarang gini, kayak clarifying scalp serum, kandungannya glycolic acid, salicylic acid. Di Indo belum ada gitu, ya kan? Mau nggak mau harus import gitu, harus cari dari luar gitu loh. Ada yang lain? Terus sama kayak zaman-zaman di Indo kan masih belum ada juga waktu itu kayak ini gitu. Jadi aku mau nggak mau import. Salah satu serum vitamin A atau retinoid yang lumayan terkenal sih. Karena aku ini juga tahu Sunday Relay, tapi ini juga mahal ya. Balik lagi mahal ini. Aku lagi cari yang tapi ini banyak, ini famous semuanya juga. Oke, terus ya ini skincare yang keseharian aku pakai ada di bawah sih. Dan kalau misalnya aku tanya 5 skincare favoritnya Pau-Pau, dari semua ini 5 barang yang kamu pilih apa untuk wajah? Ya pastinya ini. Oil ya? Face oil. Dan ini ternyata produknya Pau-Pau ya? Iya. Ada yang belum tahu? Ternyata Pau-Pau membuat glow oil ya? Berarti ini isinya apa aja nih? Ini yang tadi kita bahas loh dong. Grapeseed oil, jojoba oil, terus juga tadi taman oil, terus ada apa lagi ya? Aku lupa. Nanti aku akan coba cari di market ya. Ini isinya apa aja? Nanti kita bongkar lebih dalam ya. Ini aku lagi baru cobain dan kayak bagus banget. Aku merasa kayak juga cocok banget lah. At least nggak bikin beruntusan atau jerawatan gitu. Jadi aku tetap pakai ini tapi nggak yang rutin. Nah, kalau Pau-Pau pakai ini AHA 2% BHA toner exfoliant, ini juga lumayan famous di mana-mana, TikTok, YouTube, Instagram, semuanya pada bahas ini. Kamu pakainya kayak setiap hari atau seminggu berapa kali? Malam doang seminggu 2 kali. Malam doang seminggu 2 kali. Itu sudah sangat cerdas.
Oh ya? Karena memang kalau untuk eksfoliator kita better sih pakainya nggak langsung yang tiap hari gitu. Jadi pakainya mungkin kayak seminggu sekali, terus nanti di build up sesuai dengan toleransi kulit, kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi kalau yang kayak golongan BHA ya, apalagi ini kan lumayan tinggi ya 2%, itu bisa dipakai seminggu 2-3 kali. Tapi 2 kali sebenarnya cukup, aku sendiri pakainya 2 kali sih. Tapi kalau untuk yang BHA 2% itu nggak boleh dipakai sama yang bumil ya. Jadi yang lagi hamil jangan dipakai. Oke, next.